Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, dan kali ini Bapak Ibu Guru kita akan membahas tentang materi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan langkah-langkah pembelajarannya. Untuk itu simak terus video ini sampai akhir. Pengertian problem based learning atau PBL dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Menurut Deutsch tahun 1995 dalam buku Arif Sohimin mengemukakan bahwa pengertian dari model pembelajaran problem based learning adalah problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Finkel and Thorpe tahun 1995 dalam buku Arif Sohimin menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi ajar yang dibicarakan. Berikut ini karakteristik problem based learning. Yang pertama adalah permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Lalu karakteristik yang kedua adalah permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Kemudian permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Selanjutnya permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam mengajar. Berikutnya lagi, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Karakteristik berikutnya adalah pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik selanjutnya, belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Dan berikutnya lagi, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Dan karakteristik berikutnya lagi adalah keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.
Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review pengalaman peserta didik dan proses belajar. Itulah karakteristik Problem Based Learning atau PBL. Dan berikut ini ciri-ciri dari model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar dengan model Problem Based Learning dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Lalu, ciri-ciri yang kedua, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Lalu yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Lalu yang keempat, siswa diberikan tanggung jawab secara maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Dan yang keenam, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. Keenam ini tadi adalah merupakan ciri-ciri dari model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan model Problem Based Learning. Di sini terdapat 5 fase dari mulai fase pertama sampai dengan fase kelima. Di fase pertama, indikatornya adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian tingkah laku guru, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Lalu indikator yang kedua atau fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tingkah laku gurunya membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu indikator yang keempat di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tingkah laku gurunya membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Lalu yang terakhir atau fase kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Indikator atau tingkah laku gurunya membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Itulah langkah-langkah dari pembelajaran model Problem Based Learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.